Oke, kita akan berdoa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Oke. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pada malam hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh dengaran firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan agar malam hari ini buat setiap rekan-rekan kami yang juga dalam perjalanan, Tuhan tolong berikan kekuatan juga yang lemah tubuh. Tuhan sertai dimanapun mereka berada, dan juga yang menuju perjalanan ke tempat ini juga Tuhan memberkati sebagaimana Tuhan telah memberkati kami untuk kami boleh siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa terbatas dalam setiap perkataan, mohon urapan Tuhan turun atas setiap kami. Bukan hanya hamba-Mu ini Tuhan yang berkata-kata, tetapi setiap hati pribadi kami masing-masing, sehingga kami boleh mendapat pencerahan dalam pikiran kami boleh mencerna dengan baik maksud dan setiap perkataan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, sehingga kami beroleh sesuatu yang berarti dalam kehidupan kami, sehingga kami paham dan mengenal Kristus dan kebenarannya, sehingga dalam hidup kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu atau yang di luar daripada firman Tuhan. Berkati kami malam hari ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, kita akan belajar di dalam saya ambil judul pada malam hari ini Jerusalem Has Fallen gitu ya. Jadi seperti judul film gitu ya. Jadi keruntuhan dari Yerusalem ya, kota Yerusalem yang dimana itu sebagai ikon kota damai, karena di situ nanti ada bait Allah yang megah dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita akan coba bahas bagian-bagian yang mungkin tipis-tipis dulu untuk pendahuluan, karena ini sebenarnya adalah khotbah tentang akhir zaman gitu ya. Jadi menjelang nanti kita Paskah, maka saya akan mengambil tema ini dulu, rangkaian ini, khotbah mengenai tentang akhir zaman sebelum nanti Yesus ditangkap gitu ya, sebelum nanti Yesus diadili, nanti juga Yesus akan mati di kayu salib gitu ya. Kita akan baca di dalam Matius 24. Kita coba lihat backgroundnya semua dulu ya, ada di 3 Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kita akan coba lihat di masing-masingnya dulu. Yang pertama kita ambil lihat dulu di dalam Matius 24 ayat 1 dan 2 ya, ayat 1 dan 2. Hanya 2 pasal saja kita akan baca bersama-sama, 2 ayat saja, sorry ya. Hanya 2 ayat saja. Matius 24 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya lalu dan menunjukkan kepada bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Oke, kita coba buka di dalam Markus 13 ya. Markus 13 ayatnya yang ke-1 dan 2 juga ya. Markus 13. Karena 2 ayat gitu ya, kita akan baca kembali bersama-sama Markus 13 ayat 1 dan 2 saja. Oke. 1, 2, 3. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Gitu ya. Kita lihat coba di dalam Lukas 21 ya, itu linear juga, jadi biar tahu backgroundnya saja sama ya, tapi di masing-masing Injil ada masing-masing ini ya, apa yang akan kita coba lihat backgroundnya. Oke. Lukas 21 ayat ke-5 dan 6. Kalau di Lukas ya, Lukas 21 ayat 5 dan 6. Bait Allah akan diruntuhkan. 1, 2, 3.
Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Nah, kita melihat dari tiga background ini, kalau di dalam Lukas dan Markus itu memiliki kemiripan. Peristiwa sebelum Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini akan diruntuhkan, gitu ya, itu peristiwa persembahan seorang janda miskin, gitu ya. Kalau lihat di ayat sebelumnya, janda miskin, dan juga Yesus menasihatin supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat, ya. Nah, kalau di dalam Markus juga mirip. Ya, jadi peristiwa tersebut ada persembahan janda yang miskin yang sudah kita bahas, dan juga waspada terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Nah, di Matius 24 itu juga di ayat 23, pasal 23 maksud saya, pasal sebelumnya, kalau kita perhatikan, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Benar ya Bapak Ibu ya? Coba lihat di dalam Matius 23 tadi. Nah, dia mengecam, lalu mengatakan hal yang demikian. Nah, kalau kita lihat bahwa murid-muridnya itu kagum dengan bait Allah. Tadi emang bait Allah didesain begitu rupa, kemegahan bait Allah itu mau menggambarkan kemegahannya Tuhan, kira-kira gitu ya. Jadi kemegahan bait Allah dipikirkan sedemikian rupa, dari batu yang terbaik dengan kegagahannya berdiri. Bayangkan murid-murid Tuhan Yesus, mereka yang dari daerah gitu ya, mereka yang orang Galilea, mereka orang kampung gitu ya, lalu ingin melihat bait Allah itu kagum sekali gitu ya. Mereka tuh kagum. Mungkin kalau kita nih misalnya ke katedral gitu ya, atau mana orang daerah kampung terus dari Bekasi, Depok misalnya datang terus melihat gitu ya. Jadi memiliki kekaguman karena dari desainnya, dari kemegahan, dari besarnya, dari batu-batu yang disusun, dari perkakasnya gitu ya, enggak sembarangan gitu Bapak Ibu. Jadi mereka tuh beribadah dengan satu kekaguman gitu loh. Emang didesain demikian rupa gitu ya, didesain demikian rupa sehingga kita juga waktu masuk ke dalam gereja atau bait Allah gitu ya, jadi kita harapannya dengan kesungguhan hati dan attitude, nggak sembarangan Bapak Ibu ya. Coba kalau misalnya kita masuk ke satu restoran gitu ya, restorannya hotel misalnya bintang 5, kita ada etika tuh kalau waktu masuk ke restoran tersebut ya, nggak bisa sembarangan. Walaupun kita nginep di hotel itu, nggak bisa kita pakai baju piyama gitu kan, saya check in di sini kok, nggak bisa begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa diusir. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tahu gak kenapa? Walaupun kita nginep di hotel itu loh, saya nginep di hotel itu, saya mau turun makan, ya kan? Ada beberapa hotel melarang gitu loh. Kenapa? Karena Anda nggak bisa sembarangan memperlakukan tamu yang lain. Karena tamu yang lain begitu kamu masuk ngelihat kamu jadi ilfil, makanannya jadi nggak itu bisa pengaruh katanya. Jadi sampai ada peraturan begitu di beberapa hotel, nggak semua ya, nggak semua. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi ada satu maksudnya mau memberikan gambaran, nggak boleh memperlakukan seenaknya aja walaupun kamu bayar misalnya di situ loh, harus ikut aturan sini. Kalau mau makan gitu kan di restoran segala macam nggak boleh pakai baju tidur gitu loh, nggak boleh pakai baju tidur ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang nggak boleh memperlakukan demikian. Kalau kita lihat nonton konser band musik dengan nonton konser musik klasik itu beda Bapak Ibu. Nonton musik klasik tuh pakai tuxedo gitu loh, pakai gaun kayak orang kondangan gitu loh. Tapi kalau nonton konser Dewa atau apa Sheila on Seven atau band Indonesia gitu ya, pakai tuxedo aneh gitu. Kayak mau kondangan tuh aneh malah, bener gak? Enggak kan, beda kan? Jadi kalau di sana tuh nggak bisa sembarangan memulai pakai kaos aja nonton gitu, kayak nonton film slang bendera digini-giniin gitu ya. Bendera slang gitu kan. Ya nggak gitu ya. Nggak sembarangan. Jadi karena emang ada attitude yang pengen kita tuh melakukan sesuatu dengan attitude itu gitu, yang mau diarahkan dengan itu. Nah begitu bait Allah dibuat segala macam pun sama. Kita kadang orang desain hotel demikian, bikin peraturan di restoran demikian hanya untuk mau kita ngikutin apa yang diinginkan oleh
yang desain itu gitu loh, you harus memperlakukan apa gitu loh, benar nggak? Seperti ini loh diperlakukan, karena waktu saya desain nggak sembarangan, kamu harus hargai gitu loh, engkau harus menghargai. Makanya waktu perkakas dibuat dan sebagainya, bait Allah dibuat dengan batu yang terbaik, segala macam bahan bangunan yang terbaik, itu supaya kita tahu bahwa nggak murahan gitu loh. Kita pun hidup juga jangan murahan, kita juga beribadah kepada Tuhan jangan sembarangan gitu loh. Karena dibuat, dibikin, didesain gak sembarangan gitu loh. Jadi hal-hal ini akhirnya nggak heran kalau murid-muridnya itu kagum dengan kemegahan yang ada di dalam bait Allah gitu loh, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi bahwa di bagian lainnya kita tahu bahwa Tuhan justru bertanya, engkau lihat ini megah, engkau lihat ini hebat gitu ya. Ini akan diruntuhkan. Bayangkan, ironis ya. Ini ironis loh. Kan bait Allah tempat di mana firman Tuhan diperdengarkan, ya kan? Kok tanda petik Tuhan mau hancurin? Lah Tuhan gak setuju berarti penginjilan, Tuhan gak setuju berarti bait Allah ada ini kan karena untuk menyebarkan firman Tuhan. Dia gak setuju dong gitu kan? Kan gak gitu. Murid-muridnya juga heran. Kenapa semegah ini gitu ya, Tuhan justru nanti kita nggak bisa lihat lagi gitu kan? Kok sepertinya tidak ada yang melindungi, kok nggak dipelihara? Maksudnya nanti suatu kali akan hancur dan sebagainya. Nah ini menjadi tanda tanya gitu ya. Ketika mereka menikmati, Tuhan kayaknya langsung membuat satu kekontrasan ya, yang kayaknya wah gitu kan megah. Tuhan bilang, hah? Ini akan hancur, nggak ada satu batu lagi. Wah, ini sih pemikiran saya bilang ini kan nubuatan, ini khotbah mengenai akhir zaman nih. Jadi ini nubuatan sebenarnya juga bagian-bagian penting yang akhirnya kita tahu dalam kejadian kehidupan kita secara dunia. Ini perlahan demi perlahan kita akan mengikuti itu. Nah ini terjadi gitu ya. Nah mungkin di chapter selanjutnya kita akan melihat banyak hal lagi ya. Ini baru pembukaannya saja. Nah pada waktu mengagumi hal itu, orang kampung lalu mereka berada di seberang di Bukit Zaitun, lalu melihat gitu ya, duduk melihat kemegahan itu. Lalu di situ Tuhan Yesus nanti khotbah mengenai akhir zaman. Akhir zaman. Nah yang menarik adalah ketika kejadian ini Tuhan mengatakan tidak ada satu batu pun yang diletakkan, ini karena Tuhan melihat bahwa di dalam bait Allah itu tidak ada kebenarannya sebenarnya. Makanya dia bilang ini akan diruntuhkan. Buat apa gitu loh? Buat apa? Karena mereka, contoh ya, tadi di Markus dan Lukas kita lihat kejadian sebelumnya itu persembahan janda yang miskin. Kita sudah pernah bahas. Janda yang miskin yang harusnya mendapat pelayanan di dalam gereja, dia sekarang harus terlibat. Jadi kemana aja kalian yang ada di dalam gereja? Kok sampai-sampai janda ini memberikan persembahan? Sampai-sampai janda ini harusnya diberi malah memberikan gitu kan? Lah, jadi kemana aja kalian yang harusnya dibantu malah membantu? Lah ini kamu kebohongan semua. Engkau persembahan begitu banyak, semua banyak, ini nggak dilayani loh. Maka gereja sudah tidak lagi melayani, ya. Gereja sudah tidak lagi memperhatikan. Gereja sudah berubah menjadi bagian yang sebenarnya kemunafikan saja. Maka pada waktu di bagian Matius itu dikecam habis-habisan. Tuhan Yesus mengecam mereka, celakalah engkau hai orang-orang Farisi, celakalah engkau. Semua kalau kita baca di ayat di pasal 23 Matius, celaka semua. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan kecam, Tuhan tegur gerejanya, tanda petik ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka pengajar-pengajar, mereka yang bagian-bagian dimana ketika harusnya engkau melayani, harusnya engkau mendidik, harusnya engkau membimbing, menuntun, membawa mereka, sekarang kamu malah begini, hidup munafik gitu loh. Maka tidak ada Tuhan di dalam bait Allah itu, tanda petik ya, di dalam gedung gereja kalau kita bicara ya. Kalau nggak ada Tuhan Yesusnya, kalau nggak ada Yesus yang benar gitu ya, nggak ada kebenaran di dalamnya, ngapain gitu loh? Mendingan dihancurin sekalian. Kenapa? Sesat Bapak Ibu, ya, sesat. Jadi disinilah Tuhan Yesus mengatakan, lu lihat kemegahannya, banyak orang lihat, wah besar sekali, wah hebat banget, wah ini sepertinya gereja bertumbuh, wah ini jemaatnya banyak misalnya gitu ya, pendetanya hebat-hebat gitu kan, bisa ada yang naik Mercy, ini punya itu, wah ini gereja diberkati Tuhan misalnya. Ada kayak gitu Bapak Ibu ya, tanda-tanda fisik menjadi bagian diberkati gitu.
Tapi sesungguhnya yang mereka sampaikan di mimbar Tuhan itu percuma, Bapak Ibu. Banyak gereja-gereja yang kelihatannya ada Yesusnya, tapi Yesusnya nggak ada. Ada yang banyak Yesusnya. Ini ada paradoks juga, Bapak Ibu ya. Ada bukan paradoksnya, ekstrim. Ada titik ekstrim. Kalau kita lihat bagaimana ketika gereja seakan-akan bertumbuh, gereja seakan-akan memiliki pertumbuhan secara berbuah banyak karena banyak jemaatnya semakin bertambah gitu ya. Kita lihat bahwa gereja ini adalah gereja yang sehat misalnya. Gereja yang sehat tidak diukur dengan jemaat yang begitu banyak. Tapi saya nggak bilang kalau misalnya jemaatnya nggak ada berarti ya bertumbuh, nggak juga ya. Nanti saya akan jelaskan. Ini hati-hati nih, saya harus berbicara. Pada waktu orang mengatakan kuantitas gitu ya, itu belum tentu berkualitas, Bapak Ibu. Kuantitas tidak mencerminkan kualitas, tidak demikian, ya. Orang yang kelihatannya gereja bertambah jemaat gitu ya, belum tentu, ini saya bilang belum tentu. Ada juga gereja jemaat banyak dan emang berkualitas dan emang benar gitu ya. Tapi banyak orang gereja besar itu dilihat bertumbuh, dilihat dulu apa yang dia ajarkan dalam gereja tersebut. Maka kita bisa mengetahui. Maka ketika misalnya gitu ya, ini kita bicara gereja, katakanlah ada gereja yang bertumbuh di dalam kuantitas gitu ya, tetapi ajarannya ngaco misalnya Bapak Ibu, terus kayaknya semakin besar, itu tanda petik ya, sedang mendapat hukuman daripada Tuhan. Minggu lalu kita bahas tuh, orang buta menuntun orang buta. Orang buta menuntun orang buta, Tuhan biarkan. Dua-duanya akan masuk ke lubang binasa gitu loh. Kalau gereja kelihatan tambah bertumbuh tapi dia tidak mengajarkan yang sebagaimana Tuhan inginkan atau dalam Alkitab, malah misalnya gitu ya, mengajar yang ngaco gitu ya, teologi yang ngaco, doktrin yang ngaco misalnya. Nah ini akan kok makin bertumbuh. Kok Tuhan gak berkenan? Tuhan sedang membiarkan, nggak dapat kasih karunia Tuhan, nggak dicelikan matanya, makanya dibiarin aja jalan terus, wah happy gitu ya, buta gitu loh, dia nggak tahu sedang menuju kebinasaan. Itu kasihan sekali, orang-orang kayak gitu ya, orang-orang kayak gitu kasihan. Saya melihat banyak, kita nggak usah bicara organisasi gereja secara besar misalnya gitu ya, kita bicara teman kita lah. Ada rekan yang dia saksi Yehova gitu ya, yang ya seperti itulah, berbeda sekali ya, Yesus bukan Allah dan sebagainya lah, berdebat gitu ya, capek loh, saya pun akhirnya capek, saya ya sudah gitu kan, nggak susah saya juga, bukan saya tidak mau melayani, karena saya juga sulit juga, nggak mudah Bapak Ibu. Bayangkan untuk mengubah orang dengan ya perlu karunia ya, butuh kasih karunia gitu ya. Makanya saya bilang akhirnya ya sudah gitu loh, kalau dia masih ngotot ya sudah gitu loh. Kita nggak mau apa ya, bukan berarti saya nggak mau berdebat gitu ya, bukan, karena emang nggak bisa open mind, jadi nggak bisa, Alkitabnya bacanya beda gitu, definisi kita beda, jadi nggak bakalan ketemu kita bicara. Kita contoh deh, Bapak Ibu misalnya, wah Pak Hengki dog lover gak? Wah saya dog lover, ya semua dog lover. Yuk, akhirnya kita ke Senen, yuk kita pesen daging anjing gitu kan. Katanya Pak Hengki dog lover suka makan daging anjing. Bapak Ibu ternyata suka piara anjing gitu loh. Dog lover, definisinya berbeda toh, tapi sama-sama dog lover dibilangnya. Tapi kan dengan taste yang berbeda, benar nggak? Kita nggak ketemu di sini jadinya, ya kan? Yang satu suka makan daging anjingnya, yang satu suka piara anjingnya. Maka bertentangan, nggak mungkin nyambung kan jadinya kan, karena definisinya berbeda. Pengertian yang disebut pecinta anjing itu seperti apa, jadi berbeda, nggak akan ketemu. Makanya dari sana saya pikir ya sudah gitu ya. Nah ketika gereja sudah tidak lagi bertumbuh secara yang Tuhan inginkan, maka sia-sialah banyaknya anggota gereja misalnya gitu ya. Tapi yang diajarkan sebenarnya bukan Kristus, maka Tuhan akan hancurkan. Termasuk Yerusalem sebagai damai ya. Yerusalem artinya damai juga gitu ya, tapi nggak ada damai.
Yang justru diajarkan sesuatu kemunafikan yang terjadi di dalamnya gitu. Bayangkan, orang-orang yang ada di dalamnya itu munafik gitu. Maka Tuhan tegur. Kalau dibaca di dalam pasal 23 itu keras sekali, celakanya banyak banget. Banyak kata-kata celaka di sana. Kecam begitu keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gitu ya. Jadi saya berharap kita juga pikir gitu ya. Saya kadang mikir ya, jangan-jangan Tuhan tuh bisa kecam saya loh. Saya kadang-kadang koreksi diri gitu loh. Saya tuh takut Bapak Ibu. Kenapa saya kadang seringkali live gitu ya. Bukan untuk gaya-gayaan gitu ya, untuk ditonton enggak, untuk cari pansos segala macam tidak. Karena saya takut Bapak Ibu. Kalau saya live, maka saya kan dia harus mempersiapkan diri ya kan, jaga ngomongannya ya kan, jaga nih kalau misalnya ini ngomongannya takut salah, makanya kalau salah nih kan nggak bisa nih live nih ya kan, nggak bisa diedit nih kan, langsung live nih, bener gak? Maka saya pengen tuh live ini gara-gara ingin bersungguh-sungguh, maksud saya. Jadi emang dipersiapkan gitu loh, emang bener-bener tuh digumulkan. Jadi jangan sampai sembarangan ngomong, ngeri Bapak Ibu, ngeri. Kalau salah pun saya juga percuma ini Bapak Ibu datang. Kalau saya ngajarinnya salah, Tuhan juga nggak berkati gitu loh. Bubarin sama Tuhan, ya kan? Itu dapat kasih karunia. Kalau sesat terus dibubarkan Tuhan, itu masih dapat kasih karunia tuh, ya kan? Kita disadarkan, ya kan? Tapi nggak dapat kasih karunia kadang udah tahu salah, terus makin bertumbuh gitu ya. Makin berkembang gitu kan. Wah, berarti ajaran kita benar gitu kan. Padahal ajaran ngaco nih. Tapi karena makin banyak, kita makin buta tuh. Nggak sadar kalau kita nih binasa. Kita pikir, wah benar gitu kan. Saya pernah di YouTube gitu, di media sosial, ada satu pendeta. Pendeta ini ajarannya sangat sehat, tapi dia tidak memiliki gereja, tanda petik jemaat yang cukup, karena di daerah dan sebagainya. Lalu dikecam sama ajaran yang saya nggak setuju juga ajarannya gitu ya. Pengajarannya ngaco gitu loh, ya. Pengajarannya fenomena, ya kan. Tapi anggota jemaatnya besar. Anggota jemaatnya besar. Dia jadi bilang, kalau misalnya Bapak Pendeta itu benar gitu kan, kenapa jemaatnya sedikit? Bayangkan, ini kan bukan mengindikasi bahwa itu harus terjadi demikian, tidak. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu mengijil di daerah gitu loh. Berapa murid Yesus? 12? Nggak banyak. Mungkin lebih banyak ahli-ahli Taurat, anak-anaknya, anak-anak didiknya. Karena kan ada sekolah Taurat toh. Mungkin lebih banyak, dari PAUD gitu kan, udah ada muridnya. Tuh Yesus 12 kok. 12 loh. Gitu-gitu aja, 12 aja, hilang satu lagi gitu kan. Bayangkan bilangannya kayak pemain sepak bola. Udah gitu-gitu doang, nggak ada pemain cadangan istilahnya. Tetapi waktu Tuhan Yesus mengajar, kebenarannya kuat. Kenapa? Ironis nih. Tuhan Yesus di dalam gerejanya, di dalam baitnya tidak mendapat tempat, Bapak Ibu bayangkan. Tidak mendapat tempat. Dia sang firman, yang harusnya dia menceritakan kebenaran firman, karena dia adalah sang firman. Tetapi bagaimana mungkin akhirnya sang firman itu nggak boleh ada tempat, tidak menjadi tuan di dalam rumahnya. Ini ironis. Maka Tuhan keluar dari bait Allah, ya kan? Tadi perkataan keluar dari bait Allah. Murid-muridnya ikutin Tuhan Yesus, keluar daripada bait Allah, meninggalkan bait Allah. Dia kagum gitu kan. Tuhan tegur murid-muridnya. Ada baiknya juga di dalam diri kita. Ini saya baca dalam satu artikel penafsiran gitu ya. Ada baiknya kalau kita pun, ya, misalnya kita tahu gereja, ya, ada satu gereja yang dimana kita berada di sana, misalnya gitu ya. Dia katakan, kalau ternyata tidak ada Kristus di dalamnya, hendaknya engkau juga pergi. Karena tidak ada Kristus dalam gereja tersebut. Bayangkan, ini bukan memprovokatif untuk orang tidak bergereja lagi gitu ya, tidak. Tetapi kalau tidak ada Kristus, dari mana kita tahu orang awam? Pak, dia cerita khotbah mengenai Kristus loh. Dia bilang Yesus loh. Yesus yang mana yang diperkenalkan? Makanya kenapa Bapak Ibu mesti belajar firman Tuhan? Supaya kita tidak terkecoh, supaya kita tidak terkagum-kagum Bapak Ibu. Tidak terkagum-kagum.
Saya juga agak kaget gitu ya, cerita teman saya dia aktivis di gereja tersebut ya, saya nggak sampaikan nama gerejanya gitu ya, menjaga kode etik gitu ya. Dia ceritakan kepada saya bagaimana para hamba Tuhan itu dilayani sudah seperti apa ya, artis gitu Bapak Ibu. Bayangkan gitu loh, ada semacam bodyguardnya. Ya kalau supir pribadi wajar lah ya, mungkin kan perlu diantar biar nggak nyetir sendiri, capek hamba Tuhan ya, masih wajar ya. Ada bodyguard, udah kayak presiden jadinya loh. Ini terlalu berlebihan Bapak Ibu. Saya nggak bilang hamba Tuhan nggak boleh punya supir, boleh, ya kan? Terlalu berlebihan. Presiden aja nggak gitu-gitu amat gitu loh. Ya, bayangkan kita nih hamba Tuhan melayani sampai semewah itukah gitu kan? Bayangkan, saya nggak habis pikir kok bisa gitu ya. Tapi ya sudah gitu kan, biarkan gitu kan. Ya karena kalau kita melihat orang awam, bagaimana saya bisa mengetahui? Lihat apakah yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Ada gak kesesuaian dengan firman Tuhan? Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita melihat bahwa kok ada orang-orang yang tidak beres justru dipasang, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita ini kalau awam juga tahu, ya kan? Kalau katakanlah ini adalah partai politik misalnya ya, itu wajar ya. Ketua umum misalnya dekat dengan si B, dekat dengan si A, diangkat ya kan. Wajar ya kadang ya. Orang kaya tiba-tiba kok baru berapa tahun di partai tahu-tahu udah mencuat, baru berapa jam juga udah langsung di ketua apa gitu ya, udah pegang apa, seksi apa gitu. Itu wajar karena partai politik, kita udah nggak bisa bicara lah, kita udah rahasia umum lah ya kan. Tapi kalau gereja ambil dengan cara-cara dunia seperti ini, saya balik tanya, ini yang jadi Tuhan siapa? Alkitab mengatakan banyak sekali beberapa syarat gitu loh untuk diangkat menjadi diaken, ya kan? Orang yang misalnya keluarganya baik, punya hanya satu istri gitu ya. Wah, banyak deh syaratnya tuh. Di Alkitab dituliskan. Tapi kalau ada orang-orang yang keluarganya berantakan lalu dipasang misalnya, kita tahu gitu ya. Ada orang-orang yang nggak beres dalam misalnya bisnisnya atau apa segala macam ya. Dan itu dipasang misalnya, dan kita tahu gitu ya, dan gereja tahu, dan belaga nggak tahu, itu celaka Bapak Ibu. Maka Tuhan Yesus mengecam orang-orang, karena Tuhan Yesus tahu, lu boleh bodohin jemaat, bisa lu bodohin jemaat, nggak bisa bodohin saya. Maka itu celaka itu banyak sekali. Kalau saya mau bahas teterin gitu ya, terlalu banyak Bapak Ibu. Ya, tapi saya mau kasih opening aja buat setiap kita. Ya kadang kita pikir, waduh, kenapa Tuhan tidak lagi mendapat tempat di baitnya? Tuhan sendiri sang kebenaran kok diusir, gitu kan? Seringkali kita tahu menjadi rivalitas. Tuhan berkhotbah di luar gereja. Nah, disitulah gereja, arti eklesia. Eklesia itu keluar Bapak itu. Kita dipanggil, diselamatkan untuk keluar. Ya. Kita dipanggil masuk ke dalam kebenaran, masuk di dalam anugerah Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah, tapi dipanggil sekaligus untuk keluar Bapak Ibu. Keluar memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Jadi saya nggak berkecil hati Bapak Ibu. Bapak Ibu juga kan kita pindah sana pindah sini gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap fight, karena apa? Bagi saya berita Injil harus diberitakan keluar. Yang penting ada tempat. Saya mikir ya, saya terhibur. Tuhan Yesus pun sama, diusir di baitnya gitu kan. Dia cari tempat, dia nggak pusingin. Makanya dia bilang, lu lihat kemegahan itu, lu lihat batu-batu itu bagus. Nanti tidak ada satu batu pun yang terletak di antara satu batu yang lain. Bayangkan, nggak akan dibangun lagi. Kalau Tuhan bilang hancur, hancur Bapak Ibu. Bukan bicara engkau gedung, engkau akan lihat bukan gedungnya Tuhan hancurin, tapi Yesusnya harus ada. Kalau nggak ada Yesus pun percuma. Sekalipun gedungnya mewah, sekalipun gedungnya megah, sekalipun engkau melihat bahwa itu sepertinya gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang dipimpin oleh Tuhan, tapi kalau Kristusnya nggak ada, percuma. Maka saya melihat bahwa murid-muridnya diajar demikian gitu ya.
Begitu Tuhan Yesus keluar dari bait Allah, murid-muridnya ikut keluar. Dia mungkin nengok gitu ya, sambil keluar gitu ya, sambil melihat gitu ya. Masih nengok-nengok ya, namanya orang kampung gitu kan. Murid-murid Tuhan Yesus kan juga orang-orang sederhana Bapak Ibu ya, orang-orang sederhana, nelayan ya kan, ya pejabat-pejabat kecil gitu ya, banyak kan nelayan, orang-orang ya genrenya farmer lah gitu kan, petani ya kan, bercocok tanam dan sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu melihat gedung yang begitu, kayak tamasya mereka, kayak tamasya. Jadi mereka mau mengikuti Yesus. Dia melihat bahwa bagaimana sebenarnya penting bagi kita juga nih ya, penting Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa di mana ada Yesus itu yang kita ikuti, bukan ikutin gedungnya. Kadang kita ngelihat bahwa bukan berarti gini juga Bapak Ibu ya, yang gereja besar gitu ya, bertumbuh terus nggak, kalau ada Kristusnya Tuhan pasti memberkati juga secara bilangan. Tuhan akan tambah-tambahkan secara bilangan ya. Orang yang mau ngerti firman Tuhan makin tambah. Tuhan akan tambah bilangan, itu benar. Tapi kalau misalnya tambah bilangan tapi tidak paham firman Tuhan, percumalah tambah bilangan. Ya, percuma tambah bilangan itu. Karena semakin bertambah, sebenarnya semakin saya menyesatkan orang. Misalnya saya ngajar nggak benar, misalnya saya teroris gitu ya, lagi cuci otak Bapak Ibu, terus makin berkembang gerakan saya, teroris makin besar, makin bahaya saya kan, bener gak? Saya sedang menyesatkan begitu banyak orang, celaka saya. Saya orang paling bahaya ketika saya memimpin organisasi yang adalah teroris, terus makin berkembang. Saya orang paling celaka. Ada orang-orang, oknum-oknum pendeta-pendeta yang ngajar sesat, nabi-nabi palsu, nanti karena dibahas gitu ya nanti setelah bagian ini, itu justru bahaya. Tuhan Yesus peringatkan itu. Hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Kita akan coba baca di ayat permulaan penderitaan. Kita ambil di dalam Matius saja Bapak Ibu. Matius 24 ayat yang ketiga sampai kelima saja. Ya, nanti kita akan coba slice by slice lagi, oke? 3, 4, dan 5. Bapak Ibu ganjil saya genap. Matius 24 ayat 3 sampai 5. Oke? 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bapak Ibu, seringkali kita lihat ya, kadang saya kemarin udah agak lama gitu ya, ini peristiwa udah agak lama. Ada satu video di YouTube, Bapak Ibu juga mungkin tahu, saya nggak sebutkan namanya gitu ya. Saya takut jadi kontroversi, saya nggak mau juga cari pansos gitu ya, cari sensasi, nggak mau ya Bapak Ibu ya. Dia pendeta yang diurapi Tuhan gitu ya katanya, lalu dia buka jasnya gitu ya, dia buka jasnya, lalu dia bilang terima urapan Tuhan gitu ya, jadi kayak menghembuskan jasnya gitu ya. Ini di Indonesia ya, kalau di luar negeri kita tahu ya seringkali banyak. Dia tanya pendapat saya bilang Alkitab sih nggak ada yang ngajarin gitu. Tapi jemaatnya banyak, Pak Engki. Saya bilang enggak gitu loh. Dia buka jasnya lagi khotbah, dikasih lihat saya YouTube-nya, kirim saya kan lihat kan, oh gitu ya, buka jas gitu kan, lalu terima, iya kan, kayak urapan baru atau apalah gitu kan, terima gitu, wah semua pada tepar gitu kan, sepertinya ada satu satu kegerakan Roh Kudus gitu loh. Saya jadi berpikir, saya bilang, tapi jemaatnya kan banyak Pak Engki, berarti tidak ada Roh Kudus. Ini pakai nama Tuhan loh. Tuhan Yesus bilang, pakai nama saya. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi apakah kalau kita misalnya kaum awam, apakah ada yang demikian gitu loh? Tuhan Yesus ngajar nggak pernah yang cingkonen. Nggak pernah loh yang cingkone gitu loh, segala macam. Kalau kita lihat dia sembuhin, dia kasih tahu sesuatu, imanmu yang menyelamatkanmu, dia jelaskan dengan hal itu. Kalau kita mau kupas pengajaran Tuhan gitu loh,
Lihat bagaimana Petrus menyembuhkan orang yang diserambi Salomo. Dia langsung khotbah, Bapak Ibu. Dia khotbah mengenai apa? Yesus di dalam Kisah Para Rasul. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Tapi banyak orang missing. Banyak orang missing itu pada waktu Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh, angkati lampu berjalan, nah, emas dan perak tidak ada padaku, gitu kan. Berjalanlah. Demi nama Yesus yang aku punya. Dia bilang emas dan perak nggak ada padaku, angkati lampu jalan, sembuh. Tapi setelah kesembuhan itu apa yang dikhotbahkan Petrus? Apakah yang dikhotbahkan itu adalah orang itu? Tidak, Kristus dikhotbah. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu bisa cek perlahan demi perlahan di dalam Kisah Para Rasul 2. Setelah Kisah Para Rasul 2 masuk ke 3. Kalau kita perhatikan slide bahasa saya, kita baru tahu Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu ya, saya nggak anti fenomena Bapak Ibu. Saya nggak anti fenomena. Saya orang yang juga menikmati mukjizat yang Tuhan berikan di dalam keseharian saya Bapak Ibu ya. Mungkin juga Bapak Ibu ngalamin. Tapi saya sangat-sangat gitu ya, maaf gitu ya, saya nggak menceritakan hal itu. Saya nggak menceritakan hal itu. Ada satu orang bilang sama saya pada waktu itu, saya kebetulan 4 mata, saya bersaksi. Oh, almarhum Pak Riyadi, almarhum Pak Yadi. Ya, kita kenal ya. Udah lama dia ngobrol sama saya. Dia pengen kenal saya kira-kira gitu kan. Kita udah lama dia ngobrol. Dia lihat kok gini. Dia tanya. Akhirnya saya ceritakan bagaimana saya bisa sampai sejauh ini. Dia tahu saya bukan dari orang kaya dan lain sebagainya gitu kan. Dia lihat saya kok bagaimana Pak Hengki bekerja gitu kan, lain sebagainya, terus melayani Tuhan. Saya ceritakan hal-hal yang saya sendiri nggak habis pikir Pak Yadi. Saya bilang, bagaimana Tuhan kok bisa berikan ini kepada saya gitu ya. Ada orang kucuk-kucuk begini, bisa saya nggak ada apa-apa, dia kok bisa percaya. Semuanya saya ceritakan. Terus dia singkat cerita gini, kenapa Pak Hengki nggak ceritakan ini di khotbah katanya. Dia bilang gitu. Saya bilang, sorry Pak Yadi, saya begitu banyak belajar, makin tahu bahwa kesaksian hidup saya tidak akan pernah bisa menyelamatkan atau menobatkan atau mendorong orang bertobat dan kenal Tuhan. Belum tentu, saya bilang. Alkitab mengatakan. Tapi yang saya harus khotbahkan adalah Kristus. Alkitab, firman Tuhan mau ngomong apa, itu yang dikhotbahkan. Nggak bisa Bapak Ibu. Jelas pada waktu 10 orang kusta, yang kembali cuma berapa? 1 Bapak Ibu. 10-10-nya sembuh. 1 yang balik. 1 yang balik. Pertanyaannya, yang 9 tidak balik. Kan macam-macam ya. Macam-macam nih. Dia punya doktrin lain-lain nanti nih. Berkembang doktrin lain nih. Bisa. Dia bersaksi yang lain. Tapi yang 1 ini pasti nggak sesat. Karena apa? Dia datang kepada Kristus. Mana yang lain 9? Ya kan? 1, imanmu yang menyelamatkanmu. Dia bukan hanya disembuhkan dari sakit kusta, tapi secara rohaninya dia sembuh. Yang 9 sembuh kusta, nggak sembuh rohani Bapak Ibu. 9 orang kusta itu dia sembuh dari penyakitnya, dia mendapat mukjizat, tapi binasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Dia tidak mengenal Kristus. Bisa saja salah satu dari mereka ketika balik gitu kan, ini saya pernah diskusi gitu ya, kira-kira nih 9 orang ini gimana. Wah, ada yang datang karena emang dia taat kepada perintah agama, ajaran peraturannya, bahwa mereka harus menghadap kepada imam ya kan, lalu dicek, divonis bahwa mereka sembuh, maka dia sembuh, dia balik ke keluarganya ya kan. Dia kangen orang rumah gitu kan. Ada yang bilang, iya Pak, dia kan udah kangen sama orang rumah jadi lupa ya, bagus juga ya. Jadi udah diberkati Tuhan, kembali ke rumah nggak inget Tuhan tuh, ya, menikmati berkat Tuhan tapi lupa Tuhannya. Ada yang kayak gitu ya. Nah mungkin dia waktu ngajar, dia bersaksi, lu doa mesti teriak kenceng-kenceng. Waktu itu gua sama orang kusta yang lain, kita dari jauh kita teriak, Tuhan Yesus kasihlah kami, Tuhan Yesus kasihlah kami. Terus datang Tuhan sembuhkan kita. Nah lu mesti doa begitu, jangan bisa begitu loh. Benar gak Bapak Ibu? Jangan-jangan bisa begitu tuh kita bersaksi, karena ngalaminnya gitu. Pengalaman kita lagi tuh begitu loh. Saya ngalamin. Doa kuat-kuat, kencang-kencang, berdoa. Bisa gak? Sesat Bapak Ibu kayak gini kan? Sesat gak? Bisa sesat kan?
Emang doa teriak gitu kan? Hah? Ini pakai toa kita teriak-teriak ya, Tuhan, Tuhan, tolong, tolong gitu. Kan nggak gitu kita gitu kan? Nggak begitulah pakai dangdut dorong gitu kan? Teriak-teriak doa gitu misalnya, kan nggak gitu. Nah inilah berteriaknya kita berbeda. Berteriak kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, bersungguh-sungguh, sesering mungkin kita berdoa, itulah teriakan kita. Bukan teriak karena suara kencang, bukan. Sungguh-sungguh, setiap saat datang sama Tuhan, setiap datang sama Tuhan, itulah teriakan kita, kesungguhan hati kita. Maka saya melihat bahwa kalau kita tidak mengerti, kita susah. Alkitab mengatakan, banyak yang pakai nama saya. Banyak, hati-hati. Enggak gampang Bapak Ibu. Enggak gampang. Kita mau fight di sini segala macam, mau ngajar segala macam. Kenapa? Karena saya cuma mau, kita tuh kaum awam itu kadang nggak memiliki ruang yang cukup baik untuk bisa dengar kebenaran firman Tuhan yang lebih lebih mendalam, lebih kental gitu loh. Kadang kita khotbah gereja ya, saya beberapa kunjungan ke khotbah gereja umum ya sifatnya ya. Karena jemaat mungkin banyak gitu ya. Ada yang bertemakan, ada yang bagus seperti itu. Ada yang sifatnya umum. Kalau di YouTube kadang saya lihat banyak channel gitu ya. Sifatnya umum Bapak Ibu. Gitu loh. Sifatnya umum, bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Cuman kadang kekentalan itu menjadi perlu. Menjadi perlu Bapak Ibu. Supaya apa? Kita makin peka, Kemarin ada orang yang cerita kepada saya bahwa ada satu tema apa hebat gitu ya, wanita hebat atau perempuan hebat, saya nggak tahu gitu ya. Kan ada wanita bijak gitu ya. Wanita hebat atau perempuan hebat saya nggak ngerti. Tapi dari yang dibicarakan, poinnya bahwa wanita hebat itu bisa jadi gitu ya. Ini sesuatu yang salah saya bilang. Kenapa? Karena nanti bisa ada feminisme yang atas nama perempuan tuh harus disamakan kan gitu kan. Ini bisa jadi ini pemberontakan terhadap suami saya bilang nanti. Kalau nggak utuh bisa. Alkitab kan jelas bahwa laki-laki baru perempuan gitu loh. Laki-laki kepala, suami kepala, istri itu apa? Pendamping kan? Benar nggak? Pendampingnya itu ada ordo. Ada yang mengatakan bahwa perempuan ini lebih kuat. Makanya kenapa Tuhan kasih perempuan? Karena perempuan lebih kuat. Setuju gak Bapak Ibu? Ini yang ibu-ibu setuju ya, yang bapak-bapak gak setuju ya. Perempuan lebih kuat, saya gak setuju. Perempuan bukan lebih kuat dalam arti lebih hebat gitu loh. Tidak Bapak Ibu. Ini bisa ngaco, makanya saya bilang waduh kacau. Saya bilang perempuan itu Tuhan hadirkan Adam, terus perempuan ada. Bukan berarti karena Adam lemah maka Tuhan kasih Hawa. Hawa maka lebih kuat, nggak mungkin kan, sebagai penolong dong, katanya kan penolong nih, maka penolong itu harus lebih kuat daripada yang ditolong. Bener gak Bapak Ibu? Kedengarannya bener ya? Penolong ada karena untuk menolong, maka yang ditolong lebih lemah, penolong lebih kuat. Logikanya gitu ya? Kelihatannya bener ya? Ini salah nih kalau di Alkitab. Penolong itu bukan berarti lebih kuat Bapak Ibu. Alkitab mengatakan ya, dia tuh penolong. Bayangkan Adam, makanya konteksnya kalau nggak ngerti repot nih. Adam itu pada waktu itu sendiri dia nganalisa semua tumbuhan, hewan segala macam dia namain, betul? Dia namain tuh setengah mati, nggak main asal-asalan nama gitu ya. Adam jangan pikir ya, waktu namain monyet nih, misalnya ada binatang kita namain monyet. Bukan gara-gara dia waktu makan terus diambil monyet lu, bukan begitu cara dia namain, itu jadi monyet ya kan, monyet ya. Enggak, dia lihat ciri-cirinya, kok ini bulunya banyak banget ya kan, kok dia jalannya begini ya, kok lain sama katak misalnya gitu, kok loncat gitu ya. Dia analisa berapa hari, enggak langsung hari itu dapat nama monyet atau katak gitu ya, atau jerapah lehernya tinggi, enggak gitu Bapak Ibu. Dia memikirkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Maka penolong perempuan sebagai teman dia, dalam lemahnya dia capek, penolong datang, ya kan?
dia bisa melayani si Adam. Ada temen ngobrol gitu kan, tadi gue ketemu binatang aneh deh, lehernya panjang banget gitu kan. Oh gitu ya, penolong tuh, ngerti gak? Karena ada yang bisa ngerti bahasa dia, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti dia lebih hebat nih perempuan. Maka kalau kita nggak ngerti dalam konteks besarnya, maka kita akan melihat bahwa penolong, logikanya tadi ya, penolong lebih kuat karena dia harus menolong yang ditolong. Maka Adam lemah sebenarnya, laki-laki lebih lemah katanya. Ngaco ini. Logika sih bener ya, saya menolong orang, maka saya harus lebih kuat daripada yang ditolong. Batman lebih kuat apa Robin lebih kuat? Batman ya, Robin penolong tuh, pelengkap. Wah, kehabisan peluru, Robin kasih pelurunya. Nah itu dia, pelengkap gitu loh. Senjata gue ketinggalan, nih gue udah siapin, penolong. Maka kadang konteks-konteks kecil kayak gini aja, kita kadang seringkali kita pikir bener ya, oh iya ya, gue lebih kuat nih, gue lebih hebat, gue lebih kuat daripada suami gue, penolong lu gue lu, penolong. Wah ntar dominan perempuan, kacau. Tadi khotbah, lu tahu gak hamba Tuhan itu, gue nih penolong, gue lebih kuat dari lu gitu. Buktinya gue bisa nyuci, gue bisa kerja, gue bisa cari duit, ngurusin anak gitu. Bukan begitu kok dibilang kuat gitu loh Bapak Ibu. Kadang heran ya, enggak gitu, bukan begitu. Jadi konteksnya kita mesti lihat jelas, clear dulu. Bayangkan kalau kaum awam mendengar begini dengan logika sepertinya benar, habis Bapak Ibu, doktrin kacau kan, benar gak? Tapi kalau Bapak Ibu dengar sekali, oh iya ya konteksnya gini, oh iya ya, oh iya ya, benar gak? Oh iya ya, bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Jadi kita akan tahu penolong ini maksud bukan berarti dia lebih kuat. Sampai kapanpun Robin itu sidekick, asistennya Batman. Dia nggak lebih hebat dari Batman, nggak. Cuman dia sekali apa yang mau dibutuhkan Batman, dia hadir untuk bisa pakai gitu ya, senjatanya kurang lah, si Robin bisa gitu ya. Jadi kita harus paham bahwa kenapa di dalam konteks ini kembali ke Yerusalem, maka Tuhan bilang percuma kalau tidak ada Kristus. Ingat, hati-hati, nanti semua pakai nama saya. Semua pakai nama saya, kamu harus hati-hati. Makanya kita kaum awam, makanya perlu belajar seperti ini Bapak Ibu. Makanya teliti, wah ini kayaknya, nah jadi nggak gampang disesatkan ya. Bukan berarti pindah gereja Bapak Ibu ya, ingat ya, nggak demikian ya. Jadi tahu, wah ini hamba Tuhan kayaknya belum ngerti firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu nggak tidak terkontaminasi gitu loh. Jadi bisa tahu, oh iya kayaknya bukan nih, pengertiannya nggak gini. Berarti ya, menjaga diri supaya kita hidup juga, oh tahu yang benar. Nggak gini loh pengertiannya. Oh ya nggak gitu Pak pengertiannya, kan gitu ya. Ya kita nggak mungkin mau berdebat, tidak, tapi lebih kepada oke, saya sudah tahu yang benar, udah keep gitu loh. Jadi kita nggak masuk ke dalam praktek-praktek yang siap terima gitu kan. Saya bingung. Lagi-lagi kalah dengan statement katanya kuantitas. Kembali lagi, kuantitas bukan jaminan. Tetapi kalau kita berkualitas, Tuhan akan tambahkan bilangan. Orientasi ada kualitas, maka akan kuantitas menyusul. Itu orientasinya ya. Kualitas dulu dibenerin, kualitas dibagusin, lama-lama juga akan Tuhan yang berikan. Karena apa? Domba-domba kan punya Tuhan kan. Tuhan akan kirim tuh, Tuhan akan kirim, Tuhan akan kirim, Tuhan akan kirim, seret, Tuhan akan seret. Bukan saya Bapak Ibu. Saya juga nggak mau sebagai orang yang saya pernah dibilang gitu ya, Pak Hengk ini menjarah gitu ya, domba orang gitu ya. Saya bilang kadang bingung juga, kenapa kok saya jarah domba orang gitu ya. Ya kan mereka udah pada ada gereja katanya. Terus saya salah ngomong bicara firman Tuhan. Saya ngajar mereka sebagai orang-orang kaum salah. Kalau saya ngajarin sesat, saya terima. Ya, saya terima mencuri domba. Kalau saya ngajar sesat, ya kan? Tapi kalau misalnya saya ngajar terus kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, kenapa? Saya nggak suruh mereka bergereja, saya nggak, maksudnya, oh mesti ke gereja saya misalnya gitu. Tidak kan? Benar ya? Saya nggak mau paksa orang, tidak. Percuma Bapak Ibu. Orang mengikuti Bapak Ibu kalau terpaksa, percuma Bapak Ibu. Anda dan saya kalau kawin dipaksa juga nggak mau kan?
Rumah tangga hancur Bapak Ibu, percuma. Kita menikah terpaksa, percuma Bapak Ibu. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacitanya, nggak ada ketenangannya, nggak ada keteduhannya. Tapi orang yang dengan rela mau, nah Tuhan akan berkati. Bapak Ibu dan saya, kalau Anda dan saya mau belajar rela, memberi diri rela belajar firman Tuhan, lihat bagaimana Tuhan berkati. Berkati bukan dalam kehidupan sih, saya percaya Tuhan juga akan memberkati kehidupan itu. Tapi saya lebih menekankan bahwa semakin hari kita rela belajar firman Tuhan, Tuhan akan berikan, dicelikan mata kita kerohanian. Nih kayak gini loh, nih kayak gini loh, nih kayak gini loh. Yang orang lain pengen lihat, yang orang lain pengen dengar, mereka nggak bisa dengar, mereka nggak bisa lihat. Tapi kita bisa dengar, bisa lihat, ngerti firman Tuhan. Makin hari makin tahu, oh begini, makin lama, oh begini ya, oh ingat ya firman Tuhan begini loh. Oh iya, penolong itu bukan berarti saya lebih hebat loh. Hal-hal kecil kayak gitu receh kedengerannya Bapak Ibu ya. Tapi akan membuka apa, mindset kita berubah lain tuh, ya kan? Jadi beda tuh, memandang gereja jadi beda jadinya. Ya, saya berharap hal-hal kecil ini kita bisa kembali mau diberikan kerinduan, rela hati, nanti Tuhan akan berkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi biarlah kasih karunia Tuhan boleh limpah atas kami. Kami mohon kasih karunia Tuhan, berbelas kasihanlah bagi setiap kami ya Bapa, karena kami orang-orang awam yang begitu rentan dengan segala pengajaran-pengajaran sesat. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan, Tuhan pelihara domba-domba-Mu, setiap jiwa-jiwa yang sudah hadir pada malam hari ini maupun mereka yang mendengarkan secara streaming. Tuhan tolong agar mereka juga dibekali, terus dipelihara iman mereka agar tidak terseret dengan ajaran-ajaran dunia dan juga ajaran-ajaran yang di luar daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini, berkatilah kami Tuhan. Sebentar juga akan memberikan persembahan, Tuhan sertai, amin. Oke, kita akan memberi yang terbaik. Saya minta tolong Pak Didi untuk berdoa, Pak Didi ya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Amin. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan program 12 bakul gitu ya, kita akan seperti kemarin ada usulan bahwa yang bagi Bapak Ibu mau terlibat, saya ada siapkan gitu ya, untuk kalau misalnya mau terlibat saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti uangnya di sini nanti khusus dikoordinir untuk hal demikian, untuk program 12 bakul nanti dipegang oleh Ibu Rini gitu ya, bagi yang mau saja gitu ya. Jadi kemarin kan baiknya begitu aja Pak Hengki, takutnya kan nggak semua orang mau transfer atau apa gitu ya. Takutnya jadi enggan karena mungkin kan memberinya juga sekedarnya mereka. Ya udah, saya pikir ada baiknya kita pakai ini aja gitu ya. Oke, kita akan akhiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini kami boleh menyudahi persekutuan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami untuk kami nikmati semalaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang sudah Tuhan berikan ini ke dalam tangan Tuhan untuk kami boleh kembali pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah persembahan kami boleh memiliki perkenanan Tuhan. Biar Tuhan yang balaskan karena hamba-Mu terbatas. Di dalam setiap pergumulan mereka juga Tuhan tolong, di dalam setiap doa-doa mereka juga Tuhan jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita daripada Yesus Kristus, dan pernyataan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Saya undang minggu depan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.